Tangis di record dah kurang. Mulainya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PT Waskami Bersahaja Survei ingin mempresentasikan pembuatan data situasi di Desa Cipendei, Kecamatan Cipendei, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Beranggotakan oleh saya sendiri dan di Emparhan, NIM 1801552, Dandung Septiawan, Nabil Nur Fadila, dan Yoga Ismail Astiana. Lalu lanjut ke slide berikutnya. Nah, mungkin dibacakan oleh teman saya, Yoga Ismail. Baik ya, saya akan membacakan latar belakang dari proyek ini. Peta topografi adalah peta yang menggambarkan relief permukaan bumi atau tanah yang dinyatakan dengan garis ketinggian atau kontur, memperlihatkan unsur-unsur asli alam dan unsur-unsur buatan manusia seperti jalan, jembatan, gedung, dan sebagainya atas permukaan bumi ini. Peta topografi juga disebut peta umum, sebab dalam peta topografi tersebut unsur-unsur yang disajikan bukan hanya satu jenis saja, tetapi juga menyajikan semua unsur yang ada di permukaan bumi. Penyajian tersebut tentu disesuaikan dengan skala peta topografi tersebut. Jadi, peta topografi dapat digunakan untuk bermacam-macam tujuan. Peta topografi dikenal sebagai peta dasar yang digunakan sebagai sarana perencanaan untuk suatu pekerjaan perencanaan pembangunan suatu wilayah. Kurangnya iya. Perencanaan. Adapun ini peta area kerjanya. Pada pengukuran detail situasi ini, PT Waskami Bersahaja Survei melakukan pengukuran detail selama 3 bulan, dimulai dari bulan April, Mei, dan Juni yang berada di Desa Cipendei, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Area kerja yang berada di Desa Cipendei, Kabupaten Subang ini seluas 881 hektar. Next. Penjadwalan, persiapan. Langkah pertama yaitu koordinasi dengan pihak terkait yang berada di Desa Cipendei, Kecamatan Cipendei, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Lalu pengumpulan data sekunder, pembuatan jadwal pekerjaan, persiapan alat, persiapan peta kerja, dan perencanaan titik yang akan diukur, mobilisasi personil tim yang dilibatkan, survei, lalu mencari lokasi pemancangan benchmark atau BM, pemasangan patok benchmark, pengikat koordinat kontrol ke BEBIG, pengukuran titik BM menggunakan ETS, pengukuran KDH, persiapan oleh alat oleh seluruh tim, lalu lanjut pengukuran KDH. Yang selanjutnya penjadwalan yang keempat yaitu ada pengukuran KDV yang dimana pengukuran KDV ini ada persiapan alat oleh seluruh tim, lalu pengukuran KDV. Yang kelima ada pengukuran detail situasi yang di dalamnya yaitu survei lokasi yang akan dilakukan detail situasi. Yang kedua, persiapan oleh seluruh tim. Dan yang ketiga, ada pengukuran detail situasi tersebut. Dan yang selanjutnya ada pengolahan data keseluruhan. Di dalamnya ada pengumpulan hasil data yang telah diolah, pengolahan data dengan menggunakan audit, lalu teliti hasil kesalahan pada setiap data,
Yang keempat, digitasi hasil detail situasi dengan menggunakan AutoCAD. Lanjut layouting. Yang terakhir adalah finishing. Penjadwalan yang berikutnya itu pembuatan laporan keseluruhan. Yang pertama pengumpulan hasil data, proses pembuatan isi setiap bab, pemasukan dokumentasi dan lampiran yang dibutuhkan, lalu finishing. Dan yang terakhir presentasi hasil pekerjaan kepada pihak yang terkait yaitu pihak Desa Cipende, Kecamatan Cipende, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Berikut adalah timeline kegiatan pada saat kita dimulai dari bulan April sampai bulan Juni. Untuk timeline yang pertama pada minggu pertama yaitu ada koordinasi dengan pihak terkait yang berada di Desa Cipendei, Kecamatan Cipendei. Yang kedua, pengumpulan data sekunder, pembuatan jadwal pekerjaan, persiapan alat, persiapan peta kerja, dan perencanaan titik yang akan diukur, mobilisasi personil yang dilibatkan, pemberangkatan personil tim. Itu di minggu pertama bulan April. Untuk minggu kedua di bulan April, yaitu identifikasi masalah dan kebutuhan. Solusi masalah yang telah tadi disurvei pada minggu pertama. Untuk minggu ketiga di bulan April, kita melakukan yaitu mencari lokasi pemancangan benchmark, pemasangan patok benchmark, pengikatan koordinat kontrol ke benchmark, pengukuran titik BM menggunakan ETS. Itu di minggu ketiga bulan April. Dari minggu keempat bulan April sampai minggu kedua bulan Mei, itu kami melakukan pengukuran kerangka dasar horizontal, pengukuran kerangka dan detail situasi. Yang di dalamnya pengukuran dasar horizontal yaitu persiapan alat oleh seluruh tim dan pengukuran KDH. Dan selanjutnya yang KDV, persiapan alat oleh seluruh tim dan pengukuran KDV. Untuk pengukuran detail situasi, survei lokasi yang akan dilakukan, detail situasi, persiapan alat oleh seluruh tim, dan yang ketiga pengukuran detail situasi. Itu bulan April sampai minggu kedua bulan Mei. Pada minggu ketiga di bulan Mei, di minggu ketiga sampai minggu keempat, kami melakukan pengolahan data keseluruhan. Untuk jadwalnya, pengumpulan hasil data yang telah diolah, pengolahan data dengan menggunakan Baudit, teliti hasil kesalahan pada setiap data, digitasi hasil detail situasi dengan menggunakan AutoCAD, layouting, dan finishing. Itu di bulan Mei, minggu ketiga, dan minggu keempat. Pada minggu ke-1 dan kedua di bulan Juni, dijadwalkan kami yaitu pembuatan laporan keseluruhan yang di dalamnya pengumpulan hasil data, proses pembuatan setiap bab, pemasukan dokumentasi dan lampiran yang dibutuhkan, dan yang terakhir finishing. Untuk minggu ketiga di bulan Juni, yaitu jadwal kami adalah
presentasi hasil pekerjaan kepada pihak terkait. Tahap kegiatan. Yaitu pertama, pemasangan titik GCP terlebih dahulu yang telah direncanakan di peta kerja. GCP yang dipasang sesuai titik kerangka nasional. Kedua, pembuatan BM. BM terbuat dari beton dengan ukuran 25 x 25 dengan panjang 100 cm dan ditanam dengan kedalaman 75 cm. Tiga, patok kayu. Patok kayu ini berfungsi sebagai tanda yang akan digunakan untuk pengukuran poligon dan detail situasi yang telah ditentukan di peta acuan kerja. 4. Pengukuran GPS. 5. Pengukuran kerangka kontrol horizontal ini menggunakan alat. Ke-6. Pengukuran detail situasi. Adapun alat dan bahannya, yang pertama ada ETS, Electronic Storage Station, kedua ram ukur, ketiga statif, dan keempat meteran dan kalkulator. Untuk RAB personal, yang pertama shift manager untuk per orangnya dengan kisaran 500.000, surveyor 300.000, drafter 250.000, asisten surveyor 200.000, helper 100.000, driver super 100.000, dan administrasi dan keuangan 175.000. Sehingga kita bisa totalkan untuk keseluruhannya yaitu sekitar Dan untuk RAB non-personal yaitu ada GPS geodetik, ETS, waterfalls, HT, transportasi, homestay, dan rapid test antigen. Guys. Untuk rincian biaya pekerjaan, persiapan selama 7 hari, biaya perharinya itu 500.000, total biaya per hari 3.500.000. Untuk survei selama 7 hari, biaya 100.000, total biaya perharinya 4.200.000. Itu untuk yang tertera di bawah. Lanjut ke pengukuran kerangka dasar horizontal selama 21 hari. Biaya perharinya yaitu 400.000. Total biaya per hari yaitu 8.400.000. Untuk kerangka dasar vertikal selama 21 hari yaitu biaya perharinya 200.000. Total biaya perharinya yaitu 3.600.000. Pada pengukuran detail situasi selama 21 hari, biaya perharinya yaitu 200.000. Total biaya per hari 3.600.000. Untuk pengolahan data keseluruhan selama 14 hari, biaya per hari yaitu 150.000. Total biaya per hari yaitu 2.100.000. Untuk pembuatan laporan keseluruhan selama 7 hari, biaya per harinya yaitu 25.000. Total biaya per hari yaitu 125.000. Presentasi hasil pekerjaan kepada pihak terkait selama 3 hari, biaya per harinya yaitu 35.000. Untuk total biaya per harinya yaitu 115. Jadi total
semua untuk biaya per hari yaitu 2.110.000 dan total biaya per hari yaitu 25.640.000. Bill. Hasil dan pembahasan dari proyek ini, yaitu proyek ini kami berhasil menentukan detail situasi dalam 3 bulan, yaitu dari bulan April, Mei, dan Juni sesuai yang sudah disepakati oleh kami. Untuk biaya pembuatan sendiri, pembuatan yang kami dapat itu dari hasil harga pekerja dikali total harganya, lalu mendapatkan misalkan di persiapan ditarif dengan harga 500.000, lalu dibagi dengan total harga kerja, lalu mendapatkan hasil pembuatan 14,3. Untuk caranya itu mendapatkan nilai 2,04 itu dari harga pekerja dibagi total harga pekerja, lalu dikali 100, lalu dibagi jumlah kerjanya, jumlah waktu kerjanya. Nah, mungkin yang tertera dalam presentasi ini menunjukkan statik yang yaitu terhadap ke kurva S. Mungkin selebihnya bisa dilihat untuk pembobotannya. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Sekian yang dapat kelompok kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.